ayat pertama sampai ayat yang kelima. Sama kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak di Tuhan, saudara. Kita melihat bagaimana salah satu bangsa yang menghalang-halangi ketika Israel berjalan menuju tanah Kanaan, ya saudara, adalah bangsa ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Raja negeri Basan, ya saudara, Og, raja negeri Basan, raja Basan. Saudara, kita melihat bagaimana ini sebetulnya bukan bangsa yang remeh-temeh, ya. Ini bukan bangsa yang nggak punya kekuatan. Ini bangsa yang punya kekuatan, ya saudara. Ini bangsa, karena terbukti kalau saudara baca ayat yang kelima, ya saudara, bahwa kota mereka itu ada 60, ayat 4, ya saudara, ayat 4. Kota mereka ada 60 kota, ya. Satu kota, satu kerajaan yang besar, satu kerajaan yang kokoh, satu kerajaan yang kuat, saudara. Dan dikatakan pada ayat yang kelima, semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu gerbang dan palang-palangnya. Mereka membangun kota yang hebat, mereka membangun kota yang kuat, mereka membangun kota yang memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, saudara, untuk mereka bisa bertahan, ya saudara. Mereka bisa bertahan, dan kalau mereka bisa bertahan, maka mereka bisa memperluas daerah mereka, ya. Tapi saudaraku, kalau saudara melihat ada bagian yang kemudian ini yang jadi penyebabnya mengapa mereka kalah. Kemudian ada penyebab kecil sih, ya saudara. Dari sekian banyak yang diceritakan tentang kelebihan kerajaan ini, saudara, kerajaan Basan ini, ya saudara. Tapi satu saja kelemahan mereka, dan ternyata yang ini lah yang jadi penyebab mengapa mereka bisa ditembus. Ini yang membuat mereka pada akhirnya bisa dikalahkan oleh Israel. Padahal dikatakan mereka punya 60 kota, ya. Susah, saudaraku, ya. Kota-kota yang berkubu, kota-kota yang temboknya tinggi-tinggi, yang pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya yang kuat-kuat. Saudara, apa kelemahan mereka? Nah, ini nih saudara yang kita mau belajar. Seringkali ini juga yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, sampai pada akhirnya, ya, bagian-bagian lain kita punya kelebihan, bagian-bagian lain kita punya keunggulan, kita bagus, saudara. Tapi kadang-kala ada bagian-bagian yang ini yang terjadi juga dalam hidup kita. Coba saudara lihat ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat yang kelima supaya kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima bersama, 1, 2, 3. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Cukup sampai di situ, ya. Ini hebat. Tapi coba sudah baca kalimat yang selanjutnya, ya. Baca kalimat selanjutnya, 1, 2, 3. Lain daripada itu sangat banyak. Apa saudara? Lain daripada itu sangat banyak kota yang ada hal-hal yang dibangun kuat-kuat, ada bagian-bagian yang dibangun hebat-hebat, kokoh. Tetapi ternyata mereka melupakan, mereka menganggap, buat saya, kenapa? Karena mereka menganggap enteng bagian. Ada bagian kota-kota yang mereka tidak pedulikan, ada bagian kota-kota yang mereka tidak anggap penting.
Itulah sebabnya mereka biarkan nggak tinggi temboknya, nggak kuat temboknya, pintu gerbangnya juga asal-asalan aja. Ya, palang-palangnya juga asal jadi mungkin seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti kota-kota yang lain. Ini letak kekalahan mereka. Ya, orang melihatnya hebat, ya sudah dari depan sepertinya hebat. Tetapi saudaraku, kalau musuh harus cari tahu titik lemahnya lawan. Musuh itu akan terus cari tahu. Makanya kalau sudah melihat dalam kehidupan rohani, saudaraku, ya Rasul Petrus pernah bilang bahwa iblis itu seperti sungai yang mengaum-ngaum, beredar-edar. Kenapa dia berkeliling dalam hidup kita? Dia cari tahu mana titik lemah hidup saya, mana titik lemah hidup saudara, mana bagian-bagian yang kita nggak jaga, mana bagian-bagian hidup kita yang kita nggak hati-hati. Nah, dari situ saudara, dia nggak menyerang di bagian depan, bagian tempat titik di mana kita perkuat, kita bangun itu bagus-bagus, bangun bagian itu kuat-kuat. Dia akan cari tahu bagian mana, sisi mana yang dimana itu adalah kelemahan saya. Israel tahu saudara, ya. Orang bilang benar, orang ini Basak ini hebat, tetapi kemudian mereka melihat, mereka mengintai. Israel itu jagonya di sini, saudara. Ya, Israel jagonya di sini. Makanya kalau sudah lihat di zaman sekarang ada Mossad, ya saudara, agen intelijen Israel namanya Mossad, itu jago banget. Ya, Mossad itu yang punya peran penting setiap kali Israel berperang. Mossad, ya, mereka cari tahu titik lemahnya, mereka cari tahu kekuatan persenjatanya, mereka cari tahu serangannya bagaimana, saudaraku. Mereka hebat. Sama seperti 12 pengintai itu, saudara. Ternyata itu dimulainya dari Mossad, itu awal mulanya dari 12 pengintai kayaknya. Ya, mereka mengintai negeri, ya. Dan sama ketika mereka mau berhadapan sama Basak, mereka juga lihat dulu, mereka pelajari baik-baik dulu seperti apa sih, benar sih bagian depannya, bagian samping sininya, bagian sayap kanannya kuat, temboknya, kubunya tinggi mereka bangun, pintu-pintunya pintu-pintu yang tebal-tebal, saudara. Tapi mereka amati, mereka lihat, ternyata ada kota-kota yang lemah, ada kota-kota yang tidak diperkuat, ada titik-titik lemahnya mereka, dan dari situ Israel masuk. Dari situ Israel nyerbu, dari situ Israel nyerang. Saudara, perhatikan titik lemah kehidupan saya dan saudara. Ada bagian-bagian lemah dalam hidup saya, pasti. Ada bagian-bagian lemah, titik lemah dalam hidup saya. Perhatikan baik-baik, jangan abaikan. Karena nanti iblis akan hancurkan kita di titik itu. Perkuat itu. Jangan anggap enteng. Apakah itu hati kita? Ya. Kalau sudah kita ada kadang-kadang kita tuh orangnya yang cemburuan, gitu. Kalau nggak mau kalah, kalau orang begini kita mesti begitu juga. Atau mungkin yang lainnya banyak sudah banyak. Ya. Kalau melihat orang dipotong pendek, pengen potong pendek lagi. Kalau orang rambutnya panjang, pengen dipanjangin lagi. Nanti kalau orang dikeriting, pengen dikeriting lagi. Ya. Ada yang kayak gituan gitu. Jadi terus kita nggak pernah coba nahan supaya enggak. Saya punya model sendiri, saya punya gaya sendiri, saya punya penampilan sendiri. Enggak, ini cuma contoh aja. Ini adalah yang seringkali kita nggak sadari. Dan ini berbahaya. Saya tidak bilang bahwa saudara,
kita harus sempurna, susah. Memang itulah perjalanan hidup kita, memang disempurnakan. Tetapi untuk jadi sempurna itu adalah sebuah, kita tuh sempurna karena Tuhan menyempurnakan. Ada amin, saudara. Kita tuh nggak bisa sempurna, tapi maksud saya kita juga nggak bisa membiarkan ada bagian-bagian yang kita anggap enteng gitu. Ada sisi-sisi, titik-titik lemah kita yang udahlah, biar kemurahan Tuhan aja yang menolong saya. Enggak, paling tidak kita juga memperhatikan, paling tidak juga kita coba menguatkan, coba robah, kita coba pugar, coba renovasi, kita coba restorasi, apalah istilahnya. Pintu yang lemah itu, saudara, atau mungkin cuman kita pasang triplek, ya kita bongkar, kita coba kasih yang agak kuatan. Tembok yang cuman segini, orang bisa lompat, coba ditinggiin lagi. Saya nggak ngerti apa. Saya punya bagian-bagian kelemahan dalam hidup saya harus kuatin terus. Dikuatkan itu apa artinya? Dilawan. Sama-sama bilang, saya lawan, saudara. Amin. Dilawan. Ya, perasaan-perasaan kita yang bagaimana tuh dilawan, jangan diikuti. Itu cara kita menguatkan bagian-bagian lemah kita tuh dilawan, saudara. Kalau kita orangnya, saya emosian ya saudara, saya emosian, maka saya harus lawan supaya saya nggak emosian gitu. Saya baperan, saya harus lawan rasa baper saya. Ya, sedikit orang cuman apa nggak nyapa kita langsung seharian perasaan nggak enak. Ya, kadang-kadang kan kayak gitu, saudara. Ya, belum tentu juga orangnya kan bisa jadi nggak ngelihat saudara. Bisa jadi orangnya lagi keder, ya saudara. Orang lagi keder, lagi banyak pikiran. Kita sapa, Ci, nggak kedengeran, dan dianya lagi nggak konsen. Bisa jadi. Aduh, sepanjang hari ini kita langsung saya bilang kan saudara, saya tuh orangnya perasaan banget, sentimental banget. Saya itu orangnya sentimental banget. Bagaimana Tuhan ajar saya supaya saya bisa melawan perasaan itu? Kenapa? Karena kalau saya sentimental, orangnya sudah ngeliat ini, saya itu orangnya kayak gitu. Saya tuh sangat begitu sekali. Ya, dulu tuh saudara, saya sangat begitu sekali. Saya tuh nggak bisa melihat orang langsung saya, ada apa sih? Kenapa sih? Iya. Aduh, perasaannya tuh perempuan dua kalah kali saudara. Tapi disitulah Tuhan proses saya, saudara, supaya saya jadi kuat, saya jadi tegar hati saya. Bukan berarti jadi mati rasa, tetap sih ada, tapi dilawan. Nah, itu yang saya katakan, membangun itu, merubah itu dengan cara apa? Kita melawan perasaan-perasaan. Saya nggak ngerti titik lemah, ada pasti titik lemah kita ada. Dan mari sama-sama kita mulai ingat, kita mulai paling tidak kita mendata gitu, mendata. Nah, ini nggak pernah, ya. Ini nggak pernah, saudaraku. Basan itu, saudaraku, nggak pernah mendata. Ya, puas dengan kelebihan-kelebihan yang, aduh kita tuh suka ke gereja, aduh kita tuh suka pelayan, aduh kita tuh suka doa. Enggak, tetap kita ada kelemahan-kelemahan. Betul, saudara. Saya ada kelemahan-kelemahan yang saya harus perangi terus kelemahan-kelemahan itu. Saya harus data, saya harus sadar dulu, dimulai dari sebuah kesadaran mana titik lemah dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah bisa membangun, tidak pernah bisa berubah, tidak bisa pernah mengupgrade kelemahan saya jadi kuat kalau saya nggak pernah mendata, saya nggak pernah sadar, oh ternyata pintu itu lemah. Saya nggak pernah kontrol melihat hidup saya nih, saudara. Kenapa? Karena saya habis kontrol orang lain, itu lemah. Oh itu tuh kelemahannya ini ya. Tadi yang satu kelemahannya begini. Oh tadi yang satu itu kelemahannya begitu. Semua si Om. Aduh. Akhirnya saya nggak pernah tahu titik lemah saya. Kita tahu ya, kalau ditanya kelemahannya uang kenapa? Oh tahu, kita punya daftarnya. Tapi untuk kelemahan kita nggak pernah tahu. Ini penting, saudara, karena begini, iblis tuh terus cari titik lemah kita, dan kalau dia ketemu titik lemah kita, seperti Israel. Saya tidak bilang Israel itu,
iblis ya saudara, bukan. Tapi maksud saya, inilah strategi perang gitu. Strategi perang itu seperti itu. Saya pernah lihat satu film sudah bagus, Marco Polo ya saudara. Marco Polo, Genghis Khan apa? Genghis Khan kalau nggak salah ya saudara. Kublai Khan apa Genghis Khan gitu, yang mudanya. Ya. Jadi satu saat dia pengen nyerang saudara. Satu negeri di Cina. Dulu kan Cina belum bersatu. Ya, ada satu kerajaan di Cina. Ya, diintai saudara, diintai. Tapi pintar ternyata ini pintar, negeri apa gitu. Ya, salah satu kerajaan di Cina waktu itu. Pintar saudara. Kenapa? Karena sengaja ada bagian yang dia buat sepertinya lemah. Ya, temboknya apa? Temboknya rada runtuh, lagi bagaimana ya saudara? Ya sengaja, ternyata sengaja. Jadi waktu pengintai ini pergi ke sana, mereka keliling, mereka lihat saudaraku ya, negeri ini ya saudaraku, mereka lihat, oh ini nih kelemahannya, kita bisa masuk. Mereka bilang, mereka lapor saudara, sewaktu mereka pulang, kita bisa masuk lewat sisi ini gitu. Kita bisa serbu lewat sisi ini, karena kalau saya lihat ini nggak ada penjagaan, temboknya bagaimana, kekuatannya seperti apa. Ya. Lalu kemudian majulah nih saudaraku ya, apa namanya, Genghis Kublai Khan apa? Anaknya siapa sih saudara? Ya, itu maju, nyerbu, kalah saudara. Kenapa? Karena ternyata itu ada jebakan. Pinter loh saudara. Ya, sengaja dibuatnya kayak itu, sengaja dibuatnya apa namanya, tapi ternyata di balik itu ada satu kekuatan besar yang apa namanya, yang berjaga-jaga. Keren. Nah, kalau kita seperti itu ya nggak apa-apa. Ya, jadi waktu mereka pasukan Mongol ini saudaraku menyerbu ya, dari sisi itu ternyata di balik tembok itu ada kekuatan yang memang tiap hari berjaga-jaga. Wah, hebat. Tiap hari pasukan di belakang ini bisa berjaga. Ada satu pasukan yang besar yang berjaga-jaga. Jadi ternyata nggak ada bagian yang lemah. Bagian yang sepertinya pengintainya Mongol ini, Genghis Khan ini melihat lemah, ternyata nggak lemah gitu. Ternyata di baliknya itu ada satu kekuatan yang besar. Kalah mereka. Mereka terbunuh banyak pasukan. Ini beda. Ini sebuah strategi. Tapi masalahnya seringkali kita betul-betul lemah. Dan itu nggak pernah kita upgrade, nggak pernah kita perbaiki, nggak pernah kita lawan perasaan-perasaan kita yang lemah. Kita ikutin terus. Perasaan kita yang seperti itu diikuti, nggak pernah dilawan. Sampai di kasur juga ingat, jadi nggak bisa tidur. Musik apa? Obat batuk. Jadi tiap malam minum obat batuk. Obat batuk gua harus beli mempan ya. Obat batuk harus beli mempan. Apa mana ya? Obat apa mana? Bodoh macam-macam. Kenapa? Karena kita ngikutin, kita ngebiarin kelemahan itu. Tolong kita sudah. Ini bukan sesuatu yang saya tidak bilang bahwa ya apa namanya, ini gampang saudara. Enggak, memang enggak gampang. Enggak gampang saudara. Ada sikap orang yang beda, ada kata-kata orang yang enggak bagus, yang rada ini. Bagaimana kita harus bisa mengatasi? Karena kalau enggak, nanti iblis masuk dari pintu itu, dari titik itu, nyerang kita, melemahkan kita, nyerbu kita, ngalahin kita. Kita orang, maaf, mungkin kita adalah orang yang suka dapat penghargaan gitu, diakui ya. Kita begitu menuntut sekali penghargaan seperti itu. Ya setiap kita kan pengen dihargai. Setiap kita tuh butuh diakui saudara. Kebutuhan, salah satu kebutuhan manusia tuh butuh diakui. Butuh pengakuan. Dan waktu kita sudah ngerjain ini, waktu kita sudah nggak ada pengakuan, bahkan sepertinya kita
dilupakan. Nah, berapa banyak orang akhirnya apa? Iblis masuk dari sisi itu, melemahkan. Sampai akhirnya apa? Orang ini mundur. Pertama dia mundur dari pelayanan, nanti mulai mundur, nanti mundur dari Tuhan. Yang namanya mundur tuh saudara, yang namanya mundur, yang namanya turun tuh, kadang-kala yang namanya turun tuh, itu tuh nggak susah ngeremnya. Naik itu susah naik. Tapi kalau turun itu susah ngeberhentiin. Susah ngeberhentiin. Jangan saudara pikir saudara punya rem yang bagus. Gak gampang saudara. Tolong kita ya saudara. Ya, ini firman buat kita kok, buat saya juga. Bahwa dalam hidup saya punya titik-titik lemah yang saya harus berjuang terus untuk menguatkan itu, mengupgrade itu. Jangan seperti basah, saudara. Bagian-bagian betul kita hebat dalam pelayanan, betul saya hebat mungkin saudara menjadi berkat dalam khotbah saya. Tapi ada bagian-bagian lemah saya, di mana iblis nggak masuk dari sisi ini, tapi iblis masuknya dari sisi yang lain, dari titik-titik lemah saya. Yang kalau saya tidak upgrade, oh dia masuk, dia hancurin, saudara, dia hancurin. Perang itu ada strategi. Perang itu ada strategi. Waktu Jerman mau serang Rusia, bukan Rusia, Uni Soviet, ya. Bagaimana kemudian pasukan Jerman ini pasukan yang kuat, ya. Tapi kemudian mereka terkendala sama salju kan. Kalau saat itu mereka serbu Soviet, saudara, wah itu mereka jadi kekuatan yang besar. Ya, mereka jadi kekuatan yang paling besar di dunia, saudara. Sekutu juga kalah. So, ada beberapa kota yang sudah dikalahkan, tapi terhalang sama yang namanya badai salju. Ditambah lagi dengan apa? Uni Soviet pintar sudah. Pasokan makanannya, ya, karena itu kan makanan kan mesti dipasok dari sana, ya, dari negara yang terdekat, ya, saudara, yang sudah dikalahkan sama Jerman. Maka ini dipotong jalurnya. Ya, orang kirim pasukan, ada satu pasukan yang kirim makanan, dipotong, diserbu gitu, dihancurin. Wah, makanan hancur. Kalau makanan nggak ada, mereka nggak bisa nyerang pasukan yang di depan gitu. Tapi pinter mereka serang bagian yang lain, kota yang lain, pasukan yang lain, mereka serang, mereka potong. Karena kan kalau cuma bawa makanan itu kan nggak terlalu besar, bukan pasukan yang besarnya gitu. Dihajar di sini, pasokan kurang, makanan lemah mereka. Betul sih saudara, orang katanya bilang, ya, mereka ciptakan para ahli laboratoriumnya Jerman, mereka ciptakan ekstasi itu sudah, tapi ekstasi yang dosis tinggi, ya. Saya pernah baca saudara, itu pasukan Jerman, dia sudah jalan berapa hari, ya, nggak berhenti waktu mereka dikejar, ya, sama tentara Soviet, saudara. Mereka sudah ambruk di hutan, udah nggak punya tenaga. Sama komandannya dikasih ekstasi. Jadi kalau saudara mau buat ekstasi, kok ditangkap oleh polisi? Ya, betul. Itu orang sudah 7 hari dalam perjalanan karena dikejar. Komandannya keluarin obat itu. Udah nggak ada pilihan yang lain, keluarin obat itu. Tapi ini dosis tinggi, jadi kayak orang gila itu. Dikasih ekstasi, sudah dikasih pil, kata orang itu, kata para ini ekstasi kan. Tapi mereka enggak tapi ini adalah sebuah penemuan racikan daripada ahli-ahlinya Jerman. Dikasih satu-satu. Itu sudah berapa menit bangkit lagi.
berapa menit langsung kuat lagi. Jadi kalau mau olahraga tuh sudah ya, naik sepeda kuat nanjak, bagus. Hiking gitu. Ada pendeta-pendeta yang kayak gitu loh sudah. Pelayanan, mesti minum pendeta edan. Iya, itu betul-betul sudah, itu makan itu langsung bukan cuma jalan, mereka bisa lari. Enggak, saya cuma lagi intermezzo aja. Ya, intermezzo aja. Tapi yang saya lihat saudara, bagaimana ini saudara, ya ternyata penekanannya cuma sama pasukan di depan Jerman saudara, ya, Nazi pasukan itu. Tapi mereka gak mikirin yang namanya pasukan yang memasok mereka makanan, dipotong, makanan hancur, diledakin, dibom, orang gak bisa nganter. Mereka tunggu makanan mana, lemah, mental jatuh. Enggak, saya lagi bicara tentang strategi. Kau tahu ke saudara, Ayub mengatakan hidup ini adalah berperang. Ada aneh saudara? Ya. Kita ini seperti orang yang sedang berperang. Dan kita harus tahu. Kita harus ngerti caranya, tekniknya, strateginya berperang. Salah satunya apa? Yang paling gampang, menguatkan bagian-bagian titik lemah kota-kota kita, hidup kita. Jangan dibiarkan terus. Ya, benar ada bagian-bagian kita kuatkan, doa kita kuatkan, amin, haleluya. Pujian kita di mana-mana kita selalu, tapi ada bagian-bagian yang kita juga harus kuatkan. Saudara nggak bisa bilang bahwa saya suka doa maka semuanya jadi tertutupi. Enggak, ada bagian-bagian yang sudah mesti berjuang terus. Terlebih pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Ada orang suka doa tapi mulutnya nggak dijaga. Ada orang suka doa mulutnya dijaga tapi telinganya nggak dijaga. Ada orang suka doa mulutnya dijaga, telinganya dijaga, matanya nggak dijaga. Banyak saudara. Saya tidak bilang bahwa saya sudah berhasil, enggak. Saya juga berjuang, dan mari sama-sama kita terus berjuang, amin saudara. Itu intinya, kita nggak menyerah, kita nggak, tenang aja. Tuh lihat tuh kuat-kuat semua, tuh lihat tuh hebat kan saya. Basan mungkin berkata seperti itu, pamer sama orang-orang, tapi orang-orang yang bodoh. Tapi sama Israel, Israel pantang menyerah. Apa yang dibuat sama Israel? Dikelilingin saudara. Dikelilingin, sama seperti Yeriko kan dikelilingin. Mereka cari tahu mana titik lemahnya, nggak ada Yeriko. Ini hebatnya Yeriko. Hebatnya Yeriko tuh itu. Hebatnya Yeriko dari ujung sana, pojok sana. Israel cari tahu satu ya kan sudah berapa hari itu mereka keliling, cari tahu. Itu juga salah satunya saudara, yang keliling itu cari tahu, nggak ada gitu. Mereka ketok, kayaknya tuh, kalau boleh saya dramatisir, ketok sisi ini, di situ, semua orang ketok. Sampai yang tinggi, kali ada orang yang gendongan, nggak, ini sih cuman pikiran saya, jangan jadi itu ya saudara, ini cuma hayalannya saya. Orang tok, bukan ada yang kopoknya saudara, tok, beli muni, kabeh batu kabeh padat ya, sampai gendongan ya saudara, di atas tok, padat kabeh. Ya kalau kayak gitu ya memang cuma Tuhan yang bisa mengalahkan. Ada amin saudara. Maksudnya tuh saudara, kita harus seperti tembok Yeriko, di mana nggak ada sisi lemahnya. Pintu keluar masuknya kuatnya udah bilang. Tolong kita ya saudara, kita butuh anugerah Tuhan untuk ini saudara. Kita
kita butuh anugerah Tuhan. Tapi paling tidak ada hal-hal yang kadang-kadang Tuhan ingatkan kita. Waktu kita sendiri, waktu kita baca firman, waktu kita berdoa, waktu kita menjalani hidup, ya sudah kita apa ya, saya apa waktu itu suka marah. Tuhan ingatkan, ini kelemahan kamu. Kelemahan kamu. Atau kita ya sudah. Ya. Ini bukan untuk apa, tapi untuk perbaikan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi hari-hari ini, iblis kayaknya lagi merajalela. Iblis ini lagi semakin merajalela. Iblis ini bukan lagi bermain di bawah permukaan, tapi sekarang iblis itu lagi bermain di atas permukaan. Sudah mulai bermain di atas permukaan. Nanti kita bahas, nanti kita bicara ya, tentang bagaimana Amerika, Trump, ya saudara. Kasihan. Bagaimana kebenaran tuh sekarang tuh, saudara, kebenaran tuh sudah makanya itu di pasal di kitab apa tuh ya saudara, bahwa orang membolak-balikan kebenaran jadi nggak benar sekarang. Kalau sekarang kita bilang ini nih, ini kacamata, gitu. Oh, orang bisa marah, bisa hukum kita kalau kita bilang ini kacamata. Orang akan bilang begini, orang akan musuhin kita waktu kita bilang begini. Ini nih hitam, orang bisa marah, orang bisa nyerbu kita, orang bisa apa namanya menghukum kita waktu kita bilang ini nih hitam. Menurut saudara ini hitam bukan? Hitam kan? Speaker, ya, iya kan saudara. Tapi waktu saya bilang ini hitam, orang bilang begini, hah, hitam? Dunia lagi dibalik kebenaran. Saya nggak tahu benar nggak. Ada yang PBB katanya Kristen tuh agama yang berbahaya. Saya dapat sih itu. Kristen tuh PBB mengeluarkan pernyataan Kristen tuh kekristenan tuh adalah agama yang berbahaya, yang menghalangi hak asasi manusia. Kan ya Kristen kan begitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu tuh melarang hak saking semangat saudara. Hak asasi manusia, HAM. Ayo, waktu saya bilang begini, jangan. Oh, Pagem melanggar HAM. Ya, firmannya berarti gagal semua. Firman mesti dirobek-robek. Ngeri saudara. Sekarang orang pakainya hak. Di beberapa negara yang waktu ada Trump itu dicegah, ya. Tapi waktu presiden sebelumnya, saudara Obama, itu LGBT merajalela. Pendeta nih ada nih jemaat datang berdua. Adam dan Arif datang sama saya. Agam, kami mau menikah, Pak. Saya bilang, apa? Setan ya kalian ya. Oh, saya masuk penjara. Saya masuk penjara, saudara. Saya nggak mau berkati orang begitu. Saya masuk penjara. Hah? Ngerti nggak saudara? Iin sama En datang sama saya. Pak, kami mau nikah, Pak. Iin sama En. Jadi hanya bisa berkata astagfirullahaladzim, saudara. Kebenaran lagi dibolak-balik. Yang benar jadi salah, yang salah. Tolong kita, saudara. Tuhan kasih kekuatan buat kita. Amin, saudara. Kita tetap berdiri di atas kebenaran dan Tuhan memampukan saya dan saudara. Amin, saudara. Tuhan kasih kekuatan sama saya. Tuhan kasih kekuatan. Mari kita menyembah.